Gede banget, gede banget. Oke, case 2 akan dibahas dalam 5, 4, 3, 2, dan 1. Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan case 2 pada pagi hari ini. Kita mulai dari overview case terlebih dahulu. Ada seorang mahasiswa UPN yang bernama Soleh, di mana dia melihat anak jalannya yang berada di jalan, dan dia melihat anak tersebut tuh kelaparan dan perutnya berbunyi. Lalu Soleh mengajak anak-anak itu makan. Anak tersebut akhirnya makan dengan porsi yang sangat banyak karena sedang kelaparan. Tiba-tiba ketika dia makan makanan dengan porsi yang banyak, anak tersebut pucat dan muntah. Lalu ketika dia setelah muntah, dia diberikan air hangat. Nah, dari overview case ini, saya bisa mendapat kesimpulan bahwa kali ini sedang membahas tentang gaster. Nah, gaster dimulai dari anatomi terlebih dahulu. Ada bagian yang namanya kardia, yaitu bisa dibilang bagian ujungnya, lalu ada fundus, bagian kepala, korpus, bagian tengah ataupun perutnya, bagian middle-nya, lalu ada pilorus di bagian ujung. Nah, di bagian kardia itu terdiri dari dua, yaitu ada kardia sphincter, kardia berbagi dua, yaitu ada sphincter dan ostiumnya. Sphincter pada bagian kardia disebut sphincter lower esophageal, di mana sphincter lower esophageal ini berfungsi menjadi pintu masuk ataupun pintu masuk dari esophagus menuju ke gaster. Jadi bolus yang masuk dari esophageal, yang masuk dari esophagus akan melewati dulu namanya sphincter lower esophageal terlebih dahulu. Selain menjadi jalan masuknya bolus, dia akan menjadi pencegah ataupun yang mencegah keluarnya asam lambung ke arah esophagus ataupun nanti ke rongga mulut. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu sendiri bahwa asam pada bagian lambung adalah asam yang sangat asam di pH 2,5 sampai 3,5. Nah, maka dari itu ketika pada kasus ini anak tersebut pucat dan muntah, di sini sphincter pada bagian lower esophageal itu terbuka, yang membuat asam pada lambung itu naik dan bisa dibilang keluar lagi ke arah lambung oris. Lalu ada juga bagian fundus, bagian kepala, lalu ada bagian corpus dan pilorus. Nah, pada bagian pilorus sudah terdapat sphincter dan ostium, sedangkan sphincter pada pilorus adalah sphincter yang akan menjadi jalan keluar ataupun pintu keluar menuju ke duodenum nantinya. Nah, pada bagian sphincter ini dia tuh lebih berguna lagi kepada bagian kayak satpamnya lah, yang ngebolehin berapa orang yang masuk dan berapa orang yang keluar. Nah, kenapa harus dikotak-kotakin makanan itu? Nah, imus ataupun makanan yang habis dari lambung dan dia harus keluar, kenapa harus dibatas-batasin ataupun dikotak-kotakin? Karena pada bagian duodenum, jika seluruh bolus makanan atau seluruh imus yang sudah dikelola ataupun sudah diberikan enzim oleh fundus, sudah dikelola oleh gaster, itu langsung keluar semua, maka proses absorpsi dan digesti pada duodenum tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu sphincter pada pilorus ini yang berguna untuk memberikan kotak-kotak, jadi keluarnya kayak sedikit-sedikit agar kimus-kimus ini bisa diabsorpsi dan digesti secara maksimal. Lalu ada curvatura mayor dan minor, ada omentum majus dan minus, ada incisura cardiaca dan annularis. Lalu ke bagian histologi pada bagian gaster itu pertama adalah lapisan-lapisannya. Lapis-lapisannya yaitu ada tunica mucosa yang terdiri dari epithelial selapis inguris, lamina propria, muscularis mucosa, dan foveola gastrica. Lalu di bawah tunica mucosa ada tunica submucosa yang terdiri dari plexus Meissner. Nah, lalu ada tunica muscularis externa, di mana terdiri dari inner circular, medial oblique, dan outer longitudinal. Dan yang paling luar yaitu ada tunica serosa. Lalu selain ada lapisan-lapisannya, dijemput dari kelenjar, yaitu kelenjar oksintik dan
dan pilorus. Di mana oksigen ini terdiri dari sel leher mukosa, ada sel parietal dan sel chief. Kalau ada sel di pada pilorus yaitu mukus plus gastrin. Nah, lalu kita masuk ke bagian fisiologinya. Nah, si gastrin ini kan terdiri dari sel-sel tuh, ada sel parietal, sel C, sel HCl, sel G, dan sel D. Nah, bagaimana sih pada gastrin ini kita bisa memproses makanan terutama protein untuk menjadi struktur makanan yang lebih kecil agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, dari yang pertama itu ada sel G. Sel G dia menghasilkan gastrin yang berguna sebagai apa ya namanya, lampu hijau lah, atau yang bisa dibilang sebagai pendorongnya untuk menstimulasi sel HCl, sel chief, dan sel parietal intinya. Jadi sel G ini menghasilkan gastrin yang nantinya akan menstimulasi sel chief dan sel parietal untuk menghasilkan pepsin, untuk menghasilkan pepsinogen dan HCl. Nah, sel chief adalah sel yang menghasilkan pepsinogen. Kenapa dia hanya menghasilkan pepsinogen dan mengeluarkan pepsinogen untuk lumen lambung? Kenapa nggak langsung pepsin aja sih? Seperti sudah dijelaskan tadi, pepsinogen kalau tidak langsung keluar dalam bentuk pepsin, karena akan jika dia langsung keluar dalam bentuk pepsin, dia akan memiliki efek untuk merusak lumen-lumen pada lambung. Nah, maka dari itu pepsin membutuhkan seorang aktivator nih, yaitu HCl di sini. Nah, di mana HCl itu tercipta ketika ada rangsangan dari gastrin ini menuju sel parietal. Nah, proses pembuatan HCl adalah ketika pada sel parietal ini terdiri dari air, H2O, dan CO2, di mana dia terpapar ataupun terkena dari hormon Ca, lalu dia berubah menjadi H2CO3 yaitu asam bikarbonat. Lalu H2CO3 ini dipecah lagi nih menjadi H plus dan HCO3 min. Nah, dari H plus ini yang akan keluar dan HCO3 nya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, H plus ini keluar juga harus membutuhkan temannya nih, yaitu kalium, yang membuat struktur muatan pada sel parietal itu tetap netral. Sehingga ketika H plus ini keluar ke lumen lambung, si sel parietal ini memasukkan ion K plus agar sel parietal ini tetap imbang lah di dalam sel parietal ini sendiri. Lalu ketika HCO3 ini keluar ke pembuluh darah, maka ion Cl- akan masuk bersamaan dengan HCO3 itu keluar ke pembuluh darah. Cl- ini keluar, langsung aja keluar ke lumen lambung. Ketika sudah di lumen lambung, maka H plus dan Cl- akan bergabung menjadi HCl. Nah, HCl inilah yang merubah pepsinogen menjadi pepsin sehingga bisa mendigesti makanan pada lumen lambung. Lalu tadi ada sel HCl, yaitu yang menghasilkan histamin, di mana sel HCl ini atau sel histamin ini adalah sel yang berguna untuk gunanya untuk menstimulasi lebih lanjut si sel parietal dan sel chief ini. Sedangkan sel B, sel yang menghasilkan somatostatin adalah sel yang berguna untuk, kalau tadi si sel C itu menjadi lampu merah, menjadi lampu hijau, kalau si sel D ini menjadi lampu merah untuk sel-sel di dalam lambung. Jadi si sel D ini gunanya untuk menstop kinerja ataupun menekan kinerja dari pembuatan enzim pada lumen lambung ini. Nah, sekresi enzim pada lambung ini juga terdiri dari beberapa fase, yaitu ada fase sefalik, fase gastrik, dan fase usus. Di mana fase sefalik adalah fase yang terjadi ketika kita baru melihat, baru mencium aromanya, baru hanya terangsang dari bagian panca indera kita aja, belum kita merasakan langsung dari mulut kita. Nah, itu tuh juga mengapa si anak tersebut tuh terlihat kelaparan dan kayak pengen banget untuk makan gitu loh. Jadi karena si sel sefaliknya juga tidak terangsang, karena yang membuat si anak itu membutuhkan makan. Lalu kita ke sefalik itu juga ada prosesnya, yaitu ketika kita melihat ataupun mencium aromanya,
si korteks cerebri itu memberikan sinyal ke hipotalamus. Si hipotalamus lalu memberikan sinyal ke medula oblongata, dan medula oblongata akan mengirimkan sinyal yang bernama asetilkolin. Asetilkolin inilah yang akan menjadi rangsangan utama pada bagian sel G, sel HCl, sel chief, dan sel parietal. Jadi sel G kan tadi gunanya untuk mengaktifasi sel parietal, sel chief, sel HCl. Nah, yang mengaktifkan sel G adalah paling utama adalah si asetilkolin ini sebagai pengaktifasi dari sel G itu. Lalu selain dari si sefalik juga ada yang namanya gastrik nih. Fase gastrik terjadi ketika si bolus makanan sudah masuk ke dalam lumen lambung. Nah, di situ tuh ada dua cara si fase gastrik ini. Ada yang namanya, yang pertama ada perenggangan dari lambung itu sendiri. Nah, perenggangan dari lambung itu sendiri kan pertama, misalnya kecil kayak pada pagi hari ini kita sarapan, itu kan pasti lambung kita kan akan mengurutkan, akan volumenya kan pasti hanya akan sekitar 0,5 liter sampai 0,7 liter, dimana ukuran dari lambung itu tidak akan terlalu besar. Nah, ketika bolus-bolus makanan itu akan masuk, maka lambung kita akan membesar sampai ukuran maksimal pada manusia normal yang dewasa itu adalah 1,5 liter. Nah, pada perenggangan dari 0,5 liter sampai 1,5 liter, nah perenggangan inilah yang memberikan sinyal ke plexus submucosa, di mana sinyal yang diterima dari plexus submucosa ini akan dikirimkan ke medula. Ada dua cara, yaitu yang akan dikirimkan ke medula oblongata, lalu medula oblongata akan mengirimkan asetilkolin kembali, ataupun si plexus submucosa ini langsung merangsang ke arah sel-sel pada lambung itu sendiri. Nah, selain perenggangan pada lambung ini juga terdiri dari bolus makanan yang masuk, yaitu protein. Ketika protein ini masuk, dia sebagai aktivator juga nih, sebagai rangsangan kepada sel G untuk mengsekresikan si gastrin dari sel G ini sendiri. Nah, si protein kan masuk nih ke lumen lambung, sel G tahu ada protein nih, sehingga gastrin menghasilkan si gastrin. Nah, gastrin udah keluar, gastrin akan mengaktifkan sel chief dan sel HCl, sel parietal, sehingga sel chief dan sel parietal menghasilkan pepsin dan HCl. Nah, apa yang terjadi? Si pepsin akan menghancurkan dan mendigesti si protein ini menjadi struktur makanan yang lebih kecil, sehingga protein ini yang pertama tadi merangsang si sel G akan lebih berkurang, sehingga si sel G ini lama kelamaan juga memiliki si rangsangan si proteinnya juga akan berkurang. Jadi si fase gastrik ini utamanya adalah fase di mana bolus makanan sudah masuk ke dalam lumen lambung. Lalu ada fase usus, seperti yang tadi aku bilang bahwa si sphincter pada pylorus itu sebagai si tukang satpam yang suka data-datain bolus-bolus makanan yang akan keluar ke lumen, ke duodenum. Si usus juga memberikan refleks ataupun fase di mana si fase usus ini berguna sebagai nanti pada motivitas pengosongan. Nah, si usus ini pun kayak memberikan sinyal untuk si usus itu kayak sudah bilang tuh kayak ini sudah saatnya dapat bolus makanan lagi, sudah saatnya dapat bolus makanan lagi. Jadi si usus ini memberikan sinyal kepada lambung untuk memberikan bolus makanan itu secara bertahap agar si usus ini sendiri bisa mendigesti dan mengabsorpsi si bolus makanan ini dengan maksimal. Nah, lalu selain secara enzim, si lambung itu juga terbantu oleh motilitas, yaitu motilitas atau pergerakan peristaltik dan mixing. Nah, motilitas dibagi menjadi dua, itu peristaltik dan mixing. Perbedaannya tuh hanya terdapat pada gerakannya sendiri. Kalau peristaltik adalah gerakan mendorong dari bagian antifundus sampai ke pylorus. Itu tuh mendorong bolus makanan menuju ke duodenum. Sedangkan kalau motilitas mixing, dia hanya berguna untuk mencampur bolus makanan dengan enzim yang berada pada si lambung itu sendiri. Nah, terus yang terakhir adalah proses muntah, di mana anak tersebut yang berada pada kasus ini, anak tersebut tuh muntah dan terlihat pucat. Kenapa kita bisa muntah? Muntah itu juga terangsang ataupun
terjadi karena beberapa hal, yaitu kehilangan keseimbangan ataupun makan makanan yang terlalu banyak, ataupun yang bisa juga karena faktor obat dan lain-lain. Muntah ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama kita merasakan mual dulu nih, mual dulu. Setelah kita merasakan mual, baru tuh si gaster ini masuk ke tahap kedua. Gaster itu menjadi retching ataupun mempersiapkan otot-otot pada gasternya untuk mendorong kimus itu keluar lagi. Lalu yang ketiga yaitu fase muntah itu sendiri, yaitu ketika sphincter pada kardianya terbuka, lalu tekanan pada bagian abdomen itu sudah sangat tinggi sehingga secara terpaksa kardia itu melemah dan membuat kimus pada lambung ini keluar kembali. Nah, kenapa si anak ini diberi air hangat? Karena kita sudah tahu sendiri bahwa asam pada lambung itu kan sangat asam tuh. Jika terkena esofagus sampai cavum oris, asam itu memiliki sifat destruktif ataupun merusak, sehingga pemberian air hangat ini sebagai kayak pereda dari asamnya, si asam yang masuk ke dalam esofagus sampai cavum oris. Nah, mungkin case 2 sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan pendengaran. Oke, terima kasih Arya ya? Arya ya, Arya. Arya, oke. Pakai H enggak? Enggak, Arya. Ya, ini rada banyak juga ya organnya kan. Nah, pastikan bahwa intinya apa sih ini? Jadi tetap sama sih, tapi dia udah ngomong sih, bolak-baliknya udah ngomong. Jadi kelaparan perutnya bunyi, apa yang terjadi? Selain motilitas ada apa lagi sih? Segmentasi atau istilah lainnya? Jadi pas tadi tadi dia ngomongnya kontraksi, itu pas memeras gini, terus dia ada fase diemnya kan? Ada diemnya. Nah, jadi diemnya itu apa? Relaxing ya. Coba nanti dicari ya. Saya lupa ya. Relaxing atau apa? Yang tahu mah Bu Fitri ya. Tapi kalian cari. Saya cuma mancing-mancing aja ya. Coba relaxing atau relaksasi atau apa? Coba. Nah, jadi ini nih perutnya bunyi, kalian ceritain terus. Nah, kalau porsi banyak nggak usah sih. Ini yang paling penting ini ya. Jadi gini, yang kelihatan kaitannya sama kinerja badan kita. Ya, air hangat boleh sih, muntah boleh. Tapi kalau kayak isi piringku tadi kan kelihatan bahwa itu sesuatu yang penting. Kalau ini kan kayak makan banyak gitu kan nggak terlalu ada relevansinya ya. Tapi kalau isi piringku, apalagi sama isu sekarang stunting, ya orang harus tahu isi piringku kayak apa, apalagi ibu hamil harus tahu isi piringku kayak apa. Ya udah, ini ada gambar-gambarnya, udah menarik ya. Terangin aja. Nah, paling tadi itu pas proses, kalian kaji lagi, pas gaster bekerja itu ada proses fase kontraksinya, terus ada fase apanya. Itu aja. Ayo Devil Advokat, biar aja dulu kali-kali Devil Advokatnya mau komen. Ya, Devil Advokat. Mau bertanya gimana sih peran reseptor dan saraf pada refleks emesis atau refleks muntah? Nanya apa ngetes? Kalau gini, kalau ngetes jangan, kalau nambahin langsung. Oh iya, berarti Tambahin aja, saya izin nambahin ya gitu.
Jangan ngetes teman, kasihan gitu ya. Dia berbaik hati. Yuk. Oke, maaf ya Arya. Jadikan kebiasaan ya untuk tidak ngetes, tapi langsung izin nambahin. Ya. Biar gak berbalik suatu ketika kamu yang dites orang kan. Ya. Jadi biar orang lain nambahin kalian, jangan ngetes kalian. Jadi berhubung tadi Arya belum menjelaskan bagaimana rangsangan-rangsangan bisa membuat kita muntah itu, jadi pertama prosesnya kita punya yang namanya pusat muntah, vomiting center. Pusat muntah itu medulla oblongata, letaknya berdekatan dengan chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Di CTZ itu punya yang namanya 5HT reseptor, sedangkan vomiting center pusat muntah punya muscarinic reseptor. Yang namanya chemoreceptor artinya dia menerima rangsangan dari bahan kimia. Jadi ketika di saluran pencernaan atau khususnya di gaster kita itu ada agen sitotoksik yang berbahaya atau beracun bagi kita, maka chemoreceptor ini akan menerima reseptor pokoknya gitu, dan akan menyuruh si pusat muntah ini untuk melakukan refleks emesis begitu. CTZ itu juga terletak di luar blood-brain barrier. Artinya apa yang ada di dalam sirkulasi darah itu dapat tersampaikan ke CTZ ini sendiri. Makanya kalau ada iritan di gaster kita, CTZ itu bisa tahu gitu. Ada dopamin reseptor juga. Terus selain itu kalau kita lagi naik kendaraan, terus kita istilahnya contohnya mabuk laut gitu, itu karena adanya ketidakseimbangan di telinga kita. Ini sekilas saja ya, ketidakseimbangan. Terus nanti yang kena saraf kranial 8, lalu menuju vestibular nuklei, di mana itu ada histamin 1 reseptor dan muscarinic reseptor. Itu juga di medulla oblongata gitu. Kalau kita mencium sesuatu yang baunya nggak enak atau melihat sesuatu yang menjijikan, merasakan sakit yang berlebih, itu nanti masuknya ke higher brain center, baru higher brain center itu ke pusat muntahnya. Lagi. Nah kalau di gaster itu prosesnya bila ada tadi Arya udah jelasin itu belum, kayak tekanan intraabdominal gitu, terus namanya otonom gitu belum. Jadi di gaster itu kan ada banyak sel, salah satunya sel enterochromaffin-like atau nggak tahu ya yang mana yang benar, sel enterochromaffin atau sel enterochromaffin-like, pokoknya itu. Nanti bila di lumen itu terdapat, contohnya salah satu faktornya kan bila ada iritan, dan abis itu si sel enterochromaffin-like ini punya reseptor serotonin. Dia mengeluarkan serotonin, lalu akan diterima oleh reseptor serotonin dan yang akan melalui nervus valgus, karena itu berfungsi sebagai saraf sensorik, dan lalu ke pusat muntah, dan pusat muntah akan membuat gaster misalnya relaksasi LES, relaksasi lower esophageal sphincter, lalu diafragma berkontraksi, otot abdominal juga berkontraksi, dan meningkatnya tekanan intraabdominal. Ada juga perubahan otonom seperti wajah anak tersebut kan pucat, itu karena adanya vasokonstriksi. Itu adalah salah satu perubahan otonom yang disebabkan oleh refleks emesis ini begitu. Baru karena ada tekanan intraabdominal, kontraksi otot gitu, baru dia mengeluarkan isi perutnya gitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya. Nanti ditahu benar ya. Muntah
mekanismenya seperti apa itu kalian mesti tahu ya. Itu sampai tua itu di bawahnya. Ya. Ya, nervusnya diingat ya, itu simpatis atau parasimpatis, paling enggak itu ya. Syukur-syukur kalian tahu itu dipersarafi oleh apa, gaster itu oleh apa ya. Tadi udah diterangin sih sama Arya ya. Cemiu ya guys. Terus jadikan budaya ya, kalau mau nambahin izin aja, izin untuk menambahkan gitu ya. Kalau nanya itu yang beneran nanya. Pusat muntah. Iya itu. Pusat muntah. Jangan sama saya terus sama yang lain. Kalian, saya bacanya berjadwalan dulu banget. Saya sekedar lewat dan kemudian memancing-mancing aja. Ini tadi nggak ke video tau? Hah?